Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Luiski dari mahasiswa UIB NPM 1842073. Nah, kali ini saya ingin coba membuat video tutorial bagaimana cara mengerjakan soal UTS dari Akuntansi Manajemen 2. Nah, berikut ini adalah soal UTS kami. Yang pertama. Soal pertama itu tentang activity based supplier costing. Nah, Pompon Company is a car window repair and replacement company operating in the after-sales market. Pompon's purchasing manager used two supplies, Show Glass and Apple Glass, for the source of its passengers' car windows. Data relating to side windows or side and windshields or WS are given below. Nah, ini adalah data-data dari activity cost sama supplier datanya. Nah, habis itu di soalnya required yang A, hitung activity rates dari cost to supplier ini. Yang ke B, calculate hitunglah total unit purchasing cost untuk dari masing-masing produk dari supplier. Habis itu kenapa kita membutuhkan value chain analysis dan bagaimana kita bisa hubungkan dengan strategic cost management. Oke. Jadi yang pertama itu bagaimana cara menghitung activity based rate. Nah, yang pertama itu kita hitung rate-nya. Pertama kita harus tahu dulu di sini ada dua tipe activity, adverse buying sama supplier return. Nah, bagaimana cara menghitung rate-nya? Pertama, di adverse buying itu menghitung dari cost-nya bagi sama unitnya, dari site sama WS-nya, dari masing-masing komponen juga, dari masing-masing supplier, Show Glass dan Apple Glass. Maka hasilnya jawabannya adalah 155,2 per unit. Itu untuk rate-nya. Untuk supplier return juga sama dengan adverse buying. Oke, selanjutnya itu yang B, bagaimana cara hitung cost-nya. Jadi di adverse buying ini kita hitung masing-masing juga dari cost-nya tersebut. Setelah kita udah mendapatkan rate-nya, kemudian kita harus juga kalikan seperti ini. Ini kan untuk 155,2 per unit untuk bagian insufficient units. Nah, makanya harus unit ini dikali sama cost-nya. Dapatlah segini. Kemudian juga ini sama, selanjutnya juga sama, dan ini juga sama. Supplier return. Nah, supplier return ya kita ambil juga dari rate dari supplier return ini. Supplier return ini untuk per unit dari return unit. Dikali juga, dikali, dan ini sama. Nah, habis itu kita kemudian hitung total cost-nya. Jawaban totalnya, ini total cost, dan ini juga total cost. Nah, terus kemudian kita ambil unit. Nah, kita ambil unit ini di bagian dari sini. Unit purchase-nya. 15.000, 15.000, 24.000, 24.000. Sama. Oke, ini udah sama. Habis itu kemudian kita bagikan untuk hitung cost per unitnya berapa. Kemudian ditambahkan loh bagian purchase cost ditambah sama cost-nya. Tambah, dan tambah. Oke. Jadi selanjutnya itu kenapa value chain analysis, bagaimana kita hubungkan dengan strategic cost. Jadi karena dengan adanya kita mengetahui proses dari barang mentah ke barang sampai ke tangan konsumen, kita juga perlu tahu cost yang kita keluarkan itu berapa untuk per unitnya, sehingga kita bisa memaksimalkan cost tersebut untuk menurunkan cost sehingga profit yang kita dapatkan juga naik. Begitu kira-kira. Oke, selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini itu tentang productivity measurement. Crosson Company produce handcraft wool ponchos. Oke, langsung saja di bagian datanya. Ini mungkin bisa juga dibahas juga soalnya entah. Ini adalah data-data yang kita perlukan dari existing machine A, machine B, output produce and sold, materials used, labor use,
unit price of materials sama unit price of labor. Yang perlu kita cari adalah partial productivity ratio dari per mesin dan berapa kira-kira hasilnya. Dan yang kedua itu apa saja dampaknya. Oke. Jadi ini data yang kita udah perlukan sudah ada. Kemudian cara hitung partial operational productivity ratio ini dengan cara yang output produce and sold dibagi sama labor use. Maksudnya material use. Dapatlah rasionya. Kalau untuk labor, tentu outputnya ini and sold dibagi sama labor use. Dapat juga sama seperti ini. Kemarin pas ujian sebenarnya saya kemarin terbalik di sini. Mungkin saya lola kali ya. Labor sama material saya terbalik gitu. Jadi materialnya yang 2,4 terus labornya 0,6. Tapi yang benar sebenarnya ini 0,5, 0,6 dan 0,5. Yang ini juga sama 2, 2,4 sama 1,75. Oke. Selanjutnya adalah mesin A. Nah, mesin A ini kita hitung PQ. PQ adalah price dari ini. Dari output produce and sold dikali sama material productivity ratio. Sudah dapat. Kemudian labornya juga kita perlu tahu harga per quantity-nya berapa. Kemudian PQ ini dikalikan sama price-nya. Price yang di sini. Maksudnya PQ dikali sama price yang material ini. Dikali. AQ juga actual quantity. Atau quantity-nya ini juga material use-nya. Kemudian labor use-nya. Yang ini ngomong-ngomong yang ini aktual dan ini bagian budgetnya ya. Habis itu sudah dapat dikali price-nya juga untuk mesin A. Habis itu kita cari selisih, maka changes of productivity-nya itu sebesar 3.090.000. Oke. Habis itu kemudian kita juga cari di bagian material untuk mesin B-nya. Nah, mesin B ini juga sama caranya seperti mesin A, dikali juga, tapi yang dengan angka yang berbeda gitu, karena beda mesin juga. Dikali actual quantity, dikali, habis itu price-nya, kemudian totalnya, changes-nya. Oke. Sekian deh. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Nah, nomor 3 ini di bagian theory of constraint. Ini dia kayak tentang bagaimana cara untuk gimana bilangnya ya. Intinya kita menghitung tentang bagian internal constraint sama external constraint-nya. Sebenarnya kayak pilihan mana yang paling bagus untuk menjual unit tersebut. Nanti akan saya jelaskan di bagian pas perhitungan. Nah, ini adalah datanya. Immune boost sama mental growth. Yang ini adalah bagian contribution margin-nya. Unit selling price, unit variable cost, unit ordering cost, unit handling cost, sama unit material cost. Oke, jadi cara hitungnya, ini dia disuruh determine the units of each product that should be produced in order to maximize profits. Nah, berapa total kontribusi marginnya yang dari optimal mix? Nah, ini yang maksud saya. Kenapa teori constraint itu harus ada? Biar kayak bagaimana cara memaksimalkan profitnya itu. Nah, ini adalah data-data dari immune boost dan mental growth. Nah, yang pertama, kita harus cari dulu bagian contribution margin-nya. Nah, contribution margin untuk immune boost itu adalah yang selling price di sini, yang 4, dikurang sama cost-nya. Cost-nya dapat dari mana? Itu dapat dari total cost yang di sini. Semua ditambahkan, maka dapat kontribusi per unitnya itu 1,6 per unit. Per unit.
Yang ini juga sama per unit. Ini untuk bagian mental growth-nya per unit. Ini dia asumsikan ini sebagai X. Yang ini asumsikan sebagai Y. Nanti yang ini akan dikalikan sama X, ini dikalikan sama Y. Nah, habis itu internal constraint 1,6X ditambah 0,8Y kurang lebih dari 640.000. Nah, ini maksudnya ada di soal juga di bagian sini. Image boost using 1.6 machine hour per unit and mental growth using 0.8 per unit. Nah, ini maksudnya adalah dimana di bagian A, yang bagian internal constraint yang pertama ini itu adalah 1,6X ditambah 0,8Y, itu tidak bisa lebih produksi lebih dari 640.000. Nah, habis itu human boost also using one direct labor per unit and two direct labor hour per unit for mental growth. Nah, ini maksudnya ini adalah untuk persamaan yang lain. X ditambah 2Y. Sorry, ini sepertinya salah ini. Delete. Nah, ini biar nggak bingung. Nah, ini adalah maksudnya ini X ditambah 2Y tidak bisa memproduksi lebih dari 480.000 lebar ini. 480.000 masih bisa, tapi tidak bisa lebih dari 480.000. Nah, ini untuk external constraint-nya X sama dengan 400.000 sama Y tidak lebih besar dari 480.000. Sebenarnya ini logonya itu yang seperti V kayak gini, habis itu ada garis. Seperti itu kira-kira. V garis. Nah, gitu. Habis itu kita kemudian cari dulu persamaannya untuk cari titiknya itu. Nah, cara untuk membuat titiknya itu seperti ini. Kita harus melakukan eliminasi dulu. 1,6X ditambah 0,8Y sama dengan 640.000. X tambah 2Y sama dengan 480.000. Nah, ini maksudnya adalah untuk tujuan untuk mencari di mana titik temu dari 1,6X ditambah 0,8Y sama X ditambah 2Y. Maksudnya untuk bertemu dengan titik temunya. Nah, begini juga caranya substitusi eliminasi. Kita eliminasi dulu dapat X. Kemudian X dianggap sebagai 373.333. Habis itu ketemu Y-nya seperti ini. Ini cara substitusi, nanti X-nya ini pindah ke sini. Jadi minus, hasilnya 53.334. Nah, ini adalah jawaban di mana di bagian titik temunya. Sebesar 373.333, 53.334. Ini X, ini Y. Nah, habis itu kita juga cari juga titik yang lainnya seperti ini. Ini diasumsi jika X-nya 0. Nah, X-nya 0 tambah 2Y sama dengan 480.000. Maka hasilnya 2Y sama dengan 480.000, Y sama dengan 240.000. Dapat titiknya 0,240.000. Ya, maksudnya titik X itu adalah 0, titik Y itu 240.000. Nah, selanjutnya juga sama. Ini asumsi jika persamaannya ini bahwa Y-nya 0. Nah, caranya juga substitusi juga, dapatnya segini. Dan kita juga harus cari persamaan yang lainnya yang 1,6X ditambah 0,8Y. Sudah dapat persamaannya, oke. Ini titik-titik yang kita perlukan untuk menggambar diagram Cartesiusnya. Nah, diagram Cartesius yang saya maksud itu adalah ini. Ini adalah titik temunya. Nah, ini asumsi untuk titik persamaan garis pertama itu adalah yang ini 800.000. Nah, ini kan tadi itu kan 800.000, 0. Saya copy paste saja biar lebih mudah untuk dilihat.
Jadi ini adalah titik-titik yang kita perlukan ya. Sama yang ini juga ada satu. Nah, yang 0,240.000 ini titiknya itu adalah di sini. Yang ini bagian Y. Sorry ya tadi ya, kayaknya saya ada salah ngomong. Terus untuk bagian horizontal itu X. Y untuk vertikal, X untuk horizontal. Jadi 0,240.000 ini berarti maksudnya itu di bagian sini. Ini di 240.000 titiknya. Terus ini bagian 0. Yang ini 0 ya. 0. Kita buat general saja. General. Oke. Jadi habis itu 480.000, 0 itu diletaknya di bagian sini. Maka titiknya persamaan pertama itu di sini, satu garis. Yang ini juga persamaannya yang lain itu 0,800.000 sama 400.000, 0. Ini makanya garisnya. Lalu 373.333,53.334 ini dapatnya dari mana? Itu adalah titik pertemuan di bagian sini. Jadi sebenarnya kurang jelas, tapi adanya di bagian sini. Kemudian itu semua di bagian kurang lebih dari, tidak bisa lebih dari itu. Maka titik temunya ini bahkan di akhirnya seperti ini entah. Yang ini biar supaya lebih mempermudah. Nanti titik temunya itu kita di bagian sini saja yang bisa ditemukan. Cara buat titiknya, insert shapes, kita buat bulat atau tidak peta aja deng biar bisa gampang dilihat. Yang ini titik pertama, kemudian di bagian sini juga di titik bagian 0, di bagian titik di bagian ini titik pertemuannya sama yang terakhir di sini. Oke. Nah, maka titik yang kita perlukan itu adalah di bagian sini. Di bagian dalam ini. Ini adalah bagian diagram kartesius yang akan kita perlukan untuk cara menghitung biar profitnya maksimal. Nah, lalu 1,6x tambah 1,2y sama dengan z ini adalah persamaan untuk bagaimana untuk mendapatkan profit yang paling maksimal. Nah, 1,6x dan 1,2y itu dapat dari mana? Itu dapat dari rate yang tadi kita cari di bagian contribution margin per unitnya 1,6 sama 1,2. Nah, lalu ini cara perhitungannya. Ini titik yang kita perlukan. 0,0, 400.000. Ini dapat dari mana? Itu dari titik yang ini. 0,0 di sini, 400.000,0 di sini, 373,53,334 dan 0,240.000. Ini cara perhitungannya total. Dan yang mana paling maksimal? Ya bagian C, tentu bagian paling C karena dia paling maksimal karena sudah menemukan titik paling titik temunya. Selanjutnya itu adalah nomor 4. Nomor 4 itu tentang inventory management. Nah, inventory management ini membahas tentang EOQ, Economic Ordering Quantity. Economic of Ordering Quantity. Nah, ini di sini ceritanya tentang Delvino menggunakan 80.000 pounds gula di tiap tahun. Dan untuk bagian carrying cost-nya ini itu 15. Purchasing cost dan cost of carrying-nya ini 1,5. Dengan permintaan 80.000, purchasing cost-nya 15 sama carrying cost-nya 1,5. Lalu cara rumusnya EOQ itu adalah akar dari 2 kali jumlah permintaan kali dari purchasing cost-nya bagi carrying cost-nya. Carrying cost ini yang untuk warehouse, purchasing cost untuk pembeliannya, demand permintaan. Habis itu dapatlah ini.
Ini untuk EOQ-nya. Sorry, ini harusnya unit ya, bukan ini. Saya ganti dulu jadi number. Karena economic quantity itu paling bagus adalah yang ini. 1265. Lalu carrying cost itu dapatnya dari mana? Itu dari price dikali sama demand-nya bagi sama quantity yang ini. Dapatlah segini. Ordering cost juga carrying cost bagi sama carrying cost kali sama 1265 bagi 2. Total cost dari dua ini. Lalu reorder point paling bagus itu order berapa banyak, berapa kali. Itu rate of usage itu 7. Di sini rate of usage 7 days sama 250 pounds per day. Maka totalnya 1720. Nah, terus yang keempat, apa perbedaan JIT dan traditional inventory? Nah, ini secara singkat saja. JIT, just in time, itu adalah dimana perusahaan tidak menggunakan sistem warehouse. Jadi nggak ada carrying cost gitu. Contohnya seperti perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola, ketika orang order, maka dia langsung produksi, kemudian langsung jual. Jadi tanpa ada warehouse sama sekali. Sedangkan tradisional itu ada warehouse-nya. Biasanya ini untuk perusahaan dagang biasanya ada. Nah, kira-kira gitu. Habis itu selanjutnya Mimi Corporation hitung EOQ-nya. Nah, ini P-nya ini sebesar 30 per order. Habis itu demand-nya 35.000 di sini. Sama C-nya 4. Lalu hitung aja seperti biasa EOQ seperti ini. Ini juga salah, ini harusnya 725 unit ya, bukan 725 dolar. 725 unit. Oke. Habis itu carrying cost-nya sama juga caranya seperti tadi. Ordering cost juga, kemudian total cost-nya adalah segini. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Akhir kata, thank you, stay safe.